Mentari pagi mengintip dari balik Gunung Manglayang, menyinari gedung sate yang megah di salah satu ruang kerjanya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sudah memulai hari. Kopi hitam mengepul di meja, menemani tumpukan berkas kebijakan yang menanti. Tanda tangannya, ia adalah gubernur yang dijuluki Gubernur Konten oleh media, sosok yang kerap viral dengan kebijakan-kebijakan tak terduga. Dari larangan wisuda sekolah hingga wacana vasektomi bagi penerima bansos. Namun, di balik keriuhan dan pro kontra yang sering mengiringinya, ada Deddy Mulyadi yang jarang terekspos. Banyak yang melihat Deddy Mulyadi sebagai sosok yang gemar mencari sensasi di media sosial. Benar, kanal YouTube-nya memiliki jutaan pengikut, dan ia lihai memanfaatkan platform tersebut untuk menyampaikan pesannya. Tapi, pagi dari alat, bukan tujuan. Ia percaya bahwa dengan membumikan birokrasi melalui gaya yang dekat dengan masyarakat, pesan-pesan pembangunan bisa lebih mudah diterima. Buat apa kebijakan bagus kalau tidak sampai ke telinga rakyat? Ujarnya suatu kali di hadapan stafnya, sambil menyisir rambut gondrongnya yang menjadi ciri khas. Kita ini pelayan, bukan menara gading. Harus turun, bicara bahasa mereka, tunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Sisi lain yang jarang terungkap adalah kedekatannya dengan para seniman dan budayawan Sunda. Jauh sebelum menjadi gubernur, Deddy adalah seorang penjelajah budaya. Ia sering menghabiskan malam di padepokan terpencil, berdiskusi dengan sesepuh, mendengar lantunan kecapi suling, dan meresapi filosofi hidup masyarakat Sunda. Baginya, pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang penguatan akar budaya. Pernah suatu ketika, di tengah rapat penting tentang investasi, Deddy tiba-tiba menghentikan pembahasan. "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu," katanya. "Saya merasa ada yang kurang. Kita bicara ekonomi, tapi lupa esensi. Tanpa jati diri budaya, ekonomi kita tak akan punya ruh." Ia kemudian meminta seorang seniman karinding untuk tampil di hadapan para investor, menjelaskan makna di balik setiap dentingan bambu, dan menghubungkannya dengan semangat gotong royong, serta keberlanjutan. Para investor awalnya terkejut, akhirnya terkesima. Sosok ayah yang lembut dan pejuang rakyat kecil di balik ketegasannya dalam mengeluarkan kebijakan. Deddy Mulyadi adalah seorang ayah yang lembut. Ia kerap berbagi cerita tentang anak-anaknya, tentang bagaimana ia belajar dari mereka, tentang kejujuran dan kesederhanaan. Setelah kepergian istri pertamanya, ia membesarkan putranya seorang diri untuk beberapa waktu. Pengalaman yang membentuk empati mendalamnya terhadap keluarga tunggal dan perjuangan hidup. Tak hanya itu, banyak orang tidak tahu bahwa Deddy Mulyadi memiliki kebiasaan unik, belusukan tengah malam ke permukiman kumuh atau desa terpencil tanpa pengawalan. Ia ingin melihat langsung realitas masyarakat, mendengar keluh kesah mereka tanpa filter birokrasi. Ia pernah tertangkap basah oleh warga saat tengah memperbaiki jembatan rusak sendirian di sebuah desa pelosok, hanya ditemani senter dan obeng. "Bukan untuk pencitraan," katanya kepada warga yang kaget melihat gubernurnya. "Ini hati saya yang memanggil. Saya ingin jadi bagian dari kalian, bukan hanya pemimpin di atas kertas." Pernah suatu hari, ia menerima aduan seorang nenek yang tanahnya diserobot mafia tanah. Tanpa pikir panjang, Deddy langsung mendatangi lokasi, bernegosiasi langsung dengan pihak yang bersengketa, dan memastikan hak nenek tersebut kembali. Ia tak peduli dengan ancaman atau tekanan. Baginya, melindungi rakyat kecil adalah prioritas utama. Keyakinan spiritual yang mendalam. Sisi lain yang kurang terekspos adalah keyakinan spiritualnya yang kuat. Deddy Mulyadi adalah seorang Muslim yang lekat dengan nilai-nilai budaya Sunda. Ia sering mengunjungi makum-makum leluhur, bukan untuk meminta, melainkan untuk merenung dan mencari inspirasi. Ia percaya bahwa kekuatan tanah, air, dan angin di Pasundan memiliki energi yang bisa membimbingnya dalam memimpin sebelum mengambil keputusan besar. Deddy seringkali menyepi di sebuah saung kecil di belakang rumahnya, membaca kitab-kitab lama, atau sekadar mendengarkan suara alam. Ia percaya, kebijakan yang baik harus selaras dengan alam dan hati nurani manusia. Ini bukan sekadar spiritualitas kosong, melainkan fondasi bagi kebijakannya yang seringkali mengejutkan dan kontroversial, namun selalu didasari oleh niat untuk kemaslahatan rakyat. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mungkin akan selalu menjadi sosok yang memicu diskusi. Namun, di balik citra publik dan segala pro kontranya, ia adalah seorang anak Subang yang tak pernah lupa akarnya. Seorang pemimpin yang mencoba menyeimbangkan modernitas dengan kearifan lokal. Dan seorang manusia yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, terus berupaya menjadi gubernur rakyat yang sebenarnya.